Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat saja, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Artinya dia setelah itu dia akan menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang positif. Itu 10 ayat. Perlu Anda tahu ya, Al-Fatihah ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, berarti sudah 11 ayat. Itu contoh saja gitu. Dan barang siapa yang membaca dalam sholat malamnya 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin atau orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat pada malam hari, maka dia akan dicatat sebagai muqantirin, dan maknanya adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang melimpah berupa pahala yang banyak. 1000 ayat. Tentu ini kalau orang sudah terbiasa ya, tapi bagaimana Anda bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ini kepada seseorang di antara kita hanya dengan membaca ayat di malam hari ya, agar setiap muslim dan muslimah menghidupkan malamnya dan fahami baik-baik kalau kemuliaan seorang mukmin ada di sholat malamnya. Apapun yang kita inginkan kita bisa dapatkan di sholat malam itu. Kayak misalnya kita ingin dipenuhi hajat kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa. Atau ya, kita ingin diselesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, juga bisa ya. Atau kita ingin menambah derajat kita di surga supaya lebih tinggi derajatnya, juga bisa gitu ya. Jadi semua kita bisa dapatkan dan sangat dekat dengan keikhlasan. Karena di sholat malam tidak ada di keramaian orang. Kita sendirian. Kebanyakan orang kerjakan sendirian. Kalaupun dia kerjakan seperti di hadis motivasi antara suami istri, ini memang sudah saling tahu, sudah saling terbuka gitu. Maka ini juga hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka berdua supaya saling ta'awun atau bekerjasama dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk lebih dalam tentang qiyamul lail atau tahajud ya. Pengertian tahajud sendiri yang sering disebutkan dengan sholat malam ya, atau qiyamul lail, itu menurut bahasa hajadar rajul, artinya seseorang tidur di malam hari. Adapun hajjada pakai tasydid, artinya ia sholat di malam hari. Hajjadar rajul kalau pakai tasydid berarti dia sholat di malam hari. Makanya kita bilang tahajud, ada tasydidnya. Adapun al-mutahajjid ya, artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya untuk sholat malam. Nah, makanya tahajud itu dibahasakan orang yang tidur lalu bangun sholat malam ya. Kalau qiyamul lail berarti sudah bangun untuk sholat langsung. Jadi tahajud itu lebih pekah lagi kalau digunakan bahasa ini. Hukum tahajud sendiri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib tapi sunnah. Cuma memang sangat ditekankan. Dan perlu kami ingatkan kembali teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin selalu berdalih. Mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Maka mereka bersembunyi di bahasa ini ya, supaya mereka tidak mengerjakannya. Akhi dan ukhti, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, ya, sholat wudu, sholat taubat, sholat istikharah. Ini semua sholat tasbih, sholat sunnah, tapi juga dianjurkan. Dan ini adalah manfaatnya besar sekali. Karena kata Nabi SAW, dia akan bisa membantu kalau ada sholat wajib kita yang kurang pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat bagi seseorang adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Ya. Dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain, dan kalau kurang atau rusak maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Lalu kata Nabi SAW adalah dalam riwayat lain ditambahkan juga, kalau seandainya amal sholat wajibnya ada yang kurang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya, lihat sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, sempurnakan sholat wajibnya. Sempurnakan sholat wajibnya. Jadi dia berfungsi untuk membantu sholat wajib. Sebagaimana juga kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal. Maksudnya puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, membantu sholat puasa Ramadan kalau ada yang kurang. Sedekah yang kita keluarkan bisa membantu zakat, ya, umrah bisa membantu haji. Selain daripada itu juga ada hadis yang lain yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Kalau amal wajib sudah bukan pilihan. Amal sunnah ini memang pilihan. Tapi kalau seorang hamba, kata Allah SWT, terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbu, sampai akhirnya aku mencintainya. Fa'iza ahbabtu kuntu lahu sam'un yabsuru alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya aku akan kontrol pendengaran dia, sehingga tidak dengar kecuali yang baik saja gitu.
wa basaru alladhi yabsuru bihi, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat, wa yaduhu alladhi yabtushu bihi, dan tangannya yang digunakan untuk menjama, wa rijluhu alladhi yamshi alaihi, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jangan karena sunnah ya, kemudian semua amal sunnah enggak usah. Lalu sampai kapan Anda tidak mau kerjakan yang sunnah? Pertanyaan sederhana, kenapa? Dan kenapa haramkan diri dari sunnah seperti ini? Salat ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah ya. Dan juga ijma' ulama berdalil dari firman Allah SWT dalam surah Furqan ayat 64, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini Allah memuji hamba-hambanya yang suka salat malam, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, termasuk hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, hamba-hamba pilihannya, itu kan? Itu adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kemudian juga Allah memuji orang-orang yang sholat malam. Anda dengarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Surah Az-Zariyat, surah nomor 17 ayat 18. Ini masih dalam hukumnya ya, dalil tentang hukumnya. Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan hamba-hamba Allah itu, hamba-hamba pilihan Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun atau memperbanyak istighfar kepada Allah. Menjelang subuh setelah sholat malam mereka sibuk dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di sini Allah memuji. Jadi tidur lebih cepat di malam hari supaya Anda bangun sholat malam. Kalaupun Anda begadang, jangan keluput dengan sholat malam Anda. Kemudian juga Allah SWT menerangkan orang-orang yang sempurna keimanannya justru orang yang selalu mendirikan sholat malam. Allah sebutkan dalam surah Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Coba dibuka As-Sajdah ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, saya ulangi di sini, Allah memuji, mengatakan lambung mereka, berarti sisi tubuh mereka jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya di malam hari. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut jangan sampai masuk neraka, takut jangan sampai amalnya nggak diterima, dan berharap agar amalnya diterima dan berharap masuk ke dalam surga. Berada di antara dua hal itu, sibuk terus. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Setelah sholat malam, besoknya sibuk dengan sedekah. Apalagi zaman sekarang bisa dengan transfer online, sangat mudah. Maka dengan itu semua, sholat malam dan sedekah ini, Allah menyiapkan hal-hal yang menyedapkan mata mereka, yang Allah sembunyikan. Ya, dan itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita lihat di sini bagaimana dalilnya banyak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Bisa dilihat dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat banyak sekali ayat demi ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah anjuran untuk salat malam. Kita baru bicara tentang hukumnya ya. Sunnah muakkadah, ini semua dalilnya. Allah SWT berfirman Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, maksudnya hai Muhammad. Karena Nabi SAW itu lagi berselimut lalu Allah perintahkan untuk bangun sholat malam. Bangunlah untuk mendirikan sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih ya, dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi Allah perintahkan Nabi SAW untuk sholat. Subhanallah, ini kebiasaan Nabi SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Sampai Aisyah Ummul Mukminin mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik dalam keadaan musafir atau mukim. Dan kalaupun beliau sangat letih, maka beliau tetap kerjakan sholat malam walaupun harus duduk. Itu saking luar biasanya beliau menjaga sholat malam ini. Ya. Kemudian wa afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Ini luar biasa ini. Jadi ini semua teman-teman dalil-dalil menunjukkan tentang masalah adanya anjuran sholat malam di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut ya. Fadilah akan kita
kerjakan, ya, apa fadilah yang dijanjikan, keutamaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita kalau ditanya apakah Anda ingin rajin beribadah, Anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin Anda jawabannya iya. Karena Anda tahu kalau Anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, Anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan karena Anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini sudah sering kami sampaikan tapi kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya? Coba baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Ingin rajin sholat malam, seperti akan kita sebutkan sebentar lagi keutamaan sholat malam. Walaupun tadi ayat-ayat yang kita bacakan sudah cukup besar motivasinya untuk kita kerjakan sholat malam, tapi nanti kita akan coba susunkan poin-poin khusus. Anda akan dapat satu, Anda harus mau sholat malam itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi kita akan sebutkan. Kemudian juga Anda ingin rajin puasa, baca keutamaan puasa, sedekah, baca keutamaan sedekah. Apa saja bakti sama orang tua, umroh dan haji, dan semuanya ibadah. Anda baca janji Allah. Ketik di Google, tinggal ketik di Google. Ya. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, dan buku-buku banyak yang terbit juga menyebutkan tentang keutamaan, dan tidak asing dari zaman dulu sampai sekarang terus saja banyak di antara muslim menyusun buku tentang hadith-hadith dan dalil-dalil atau ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW yang berisikan motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Demikian pula kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka Anda tinggal mencari tahu tentang ancamannya Allah. Ya, ancaman Allah. Jadi kalau orang berbohong, orang menipu, orang berzina, dia ancam apa sama Allah? Nanti Anda akan tinggalkan itu. Sebagaimana tadi kalau Anda baca motivasi untuk ibadah, Anda akan rajin sekali untuk mengerjakan ibadah tersebut. Baik, kita akan masuk ke keutamaan yang pertama, ya, daripada sholat malam itu sendiri. Kalau ini tanda hamba yang bersyukur. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau sakit penyakitnya nggak sembuh, kalau utangnya lagi melilit, kalau ada lagi masalah rumah tangganya, kalau ada lagi masalah sama orang, difitnah orang, dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan kalau lagi ada masalah Anda sholat malam, karena memang sholat malam, sebagaimana kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat, tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita, ikutkan dengan buka hati nurani kita dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak di sekarang tempat Anda duduk ini. Perhatikan di sekitar Anda sekarang. Coba Anda sekarang ikuti pengajian ini, lihat di sekitar Anda. Yang sedang depan Anda meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, Anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang Anda pegang. Mungkin di dekat Anda, di meja Anda ada minuman, ada snack, makanan sambil dengar pengajian. Ya. Pakaian yang Anda pakai, anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap, ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik, oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan ya intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua. Warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur. Dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita Alhamdulillah, Masya Allah,
bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita. Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Saya subhanallah tadi sebelum pengajian duduk sebentar duduk di atas meja sambil melihat di sekitar. Saya tidak tahu ada poin yang akan saya singgung di bahasan ini, tapi saya tiba-tiba merenung gitu. Bisa duduk, makan apa yang kita mau makan, minum yang kita mau minum, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar. Nikmat Allah luar biasa gitu. Luar biasa. Dan memang nikmat ini jauh lebih banyak Allah berikan kepada hamba ini daripada cobaan. Cobaan datang sedikit sekali dalam hidup kita. Coba pertemukan teman-teman antara nikmat Allah yang melimpah dengan cobaan yang datang kepada hidup. Anda akan temukan ini jomplang sekali antara langit dan bumi. Nikmat banyak sekali, cobaan sedikit sekali. Kita 1 tahun 365 hari nggak pernah sakit, ya, sehat. Tiba-tiba kita sakit. Tahun depan seminggu, demam, flu. Mungkin Anda 40 tahun, 50 tahun selalu merasakan nikmat. Sekali Allah coba ujian dengan mungkin beberapa kali Anda sedikit lapar. Maka cobaan itu sedikit hanya untuk melihat hamba ini diuji. Terima nggak sih? Sebagaimana kalau nikmat saya berikan, maka mereka terima nggak kalau cobaan saya kasih? Jadi ini poin pertama, kenapa kita sholat malam? Agar kita bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur berarti nikmat akan ditambah. Indah sekali itu teman-teman sekalian di malam hari yang hening. Ya, Anda bangun, coba zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi ini baik-baik. Anda bangun, Anda renungi. Anda bangun malam, Anda tenangkan diri, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca doa. Kami pernah ajarkan dan kami ingatkan kembali. Kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di tengah malam lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Anda kalau baca ini, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ngantuk sedikit, baik Anda lawan, Anda coba bangun kamar mandi, Anda cuci tangan dulu 3 kali sunnahnya Nabi SAW, lalu Anda wudu. Doa tadi itu, kalau Anda baca juga dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang membaca zikir pada saat bangun tidur, maka akan diijabah kalau dia berdoa dan akan diterima kalau dia sholat. La ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Jadi kalau Anda baca itu, Anda kalau berdoa diterima doanya. Kalau sholat diterima sholatnya. Dan dosanya diampuni yang lalu. Coba Anda bayangkan bagaimana. Wudu dengan tenang, ikhlaskan niat kepada Allah, tebahkan sejadah Anda, pakai mukena Anda kalau Anda wanita. Lalu Anda pakai baju yang terbaik, semprotkan minyak wangi antara Anda dengan Tuhan Anda, di tubuh, di pakaian Anda, di sejadah Anda. Kemudian niatkan ikhlas kepada Allah SWT. Bisa minum air dulu 1 gelas. Minta, ya Allah ikhlaskan niatku, aku ingin sholat untukmu. Lalu Anda sholat. Coba lakukan sholat terindah yang pernah Anda lakukan. Semua penuh dengan tumaknina, ketenangan. Allahu Akbar. Baca iftitah dengan tenang. Atur nafas Anda. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku mengarahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan aku berpegang pada agama Islam yang lurus ini. Menyerahkan diri kepadanya. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, kehidupanku, sembelihanku untuk Allah Tuhan alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bersamanya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam atau terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Raja, penguasa hari kebangkitan atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Renungi itu. Kita sedang bicara dengan Tuhan kita Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang kau murkahi dan bukan juga orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau Anda bilang amin, pilih surah yang paling mudah buat Anda dulu. Al-Ikhlas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun. Tenangkan diri dulu. Allahu Akbar. Ruku. Sudah tenang? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim.
Maha suci Tuhanku yang maha agung. Tidak usah dibaca bahasa Indonesianya, tapi renungi maknanya di sini. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu aja dulu, 3 kali. Nanti bertahap Anda bisa naikkan. Masih banyak zikir ruku. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada subuhun kuddusun rabbul malaikati war ruh. Ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idhmi wa istaqalla bihi qadami. Anda pilih satu saja, subhana rabbil azim dari 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, dengan pelan-pelan, tenang. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Puji-pujian itu memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh yang engkau inginkan. Jadi kita memuji Allah luar biasa. Di antara riwayat lain juga kita disunnahkan membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah. Ya, puji-pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pernah ada sahabat baca ini pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida, maka sahabat ini mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Nabi kagum, kata orang itu saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat apa yang kau ucapkan itu. Dan masih ada tentu zikir-zikir yang lain ya, yang kita dianjurkan baca. Allahumma la manna lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini juga dianjurkan untuk dibaca. Kita juga dianjurkan baca di Rabbil Hamd, di Rabbil Hamd. Ya, ini juga dianjurkan. Tapi Anda pilih satu saja. Rabbana walakal hamd cukup. Kalau Anda mau baca tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd juga boleh. Setelah selesai sujud. Allahu akbar. Setelah tenang dulu. Jangan belum selesai sujud sudah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Enggak ada kehusyuan. Gerakan dulu, selesai sampai sujud dengan tenang, baru subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada di antara doa sujud ini teman-teman penting sekali. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampuni dosa-dosa yang dulu aku kerjakan dan mungkin yang aku kerjakan akan datang. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan apa yang aku terang-terangkan lakukan dan juga sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebihan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih mengerti daripada aku. Kemudian juga ada doa yang kita anjurkan baca. Kalau Anda bisa hafal tentunya bagus ini ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah aku berharap dengan ridhamu agar diselamatkan dari semua murkamu. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari maafmu dari hukumanmu. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku memujimu ya. Maaf masih ada lagi ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ya betul itu. Fabika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku menyebut puji-pujian ini yang mungkin ya yang lebih pantas engkau lah ya Allah yang menilainya, sebagaimana engkau memuji dirimu gitu. Anda cuma mampu 2 rakaat dulu, enggak masalah. Bertahap nanti, pelan-pelan. Mungkin sudah seminggu Anda lakukan konsisten 2 rakaat saja, Anda meningkat 4 rakaat. Sudah konsisten, Anda meningkat 6 rakaat. Setelah itu 8 rakaat. Kemudian setelah itu Anda coba tambah witir dengan 1. Sudah bagus konsisten, witirnya 3, jadi hanya lengkap 11. Setelah itu Anda tinggal komitmen saja. Konsisten menjaga istiqamah sampai Anda wafat. Nanti kalau Anda mau lebih berjuang berjalan waktu, biasanya Allah kasih kita kemudahan-kemudahan ya. Nah nanti kalau sudah sering Anda kerjakan, Anda akan mulai terfikir untuk menambah jumlah ayat. Mungkin tadinya Anda cuma baca 10 ayat saja, sekarang Anda bisa menambah jadi 100 ayat, bahkan bisa sampai 1000 ayat, tergantung daripada kemudahan yang telah Allah SWT mudahkan. Jadi ini memang indah sekali sholat malam itu. Kita masuk yang kedua keutamanya teman-teman. Sholat malam merupakan penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, sholat malam termasuk ya sebabnya seseorang ditinggikan derajatnya. Tadi kan untuk masuk ke dalam surga. Maka dengan sholat malam juga, kalau Anda rutin lakukan, Anda akan mendapatkan tambahan fasilitas di surga. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha 'adda Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, ada istana-istana yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, transparan. Indah sekali. Istana-istana itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang pertama,
suka memberi makan. Traktir orang. Selalu berbagi makan, kasih makan orang. Yang kedua, berkata-kata yang lembut, sopan, santun, walaupun orang sudah teriak-teriak depan dia, dia tetap biasa saja. Yang ketiga, mengikuti puasa, maksudnya dari puasa ke puasa, rutin mengerjakan puasa. Ya, tidak bicara wajib lagi, ini sunnah-sunnah semua ini. Kalau wajib sudah pasti dikerjakan. Gitu. Yang keempat, menebarkan salam, suka mengucapkan salam. Jadi kalau telepon, kalau WA, ketemu, selalu salam. Dan usahakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 dan wabarakatuh 10 sebagaimana didaskan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang kelima saksi bahasan kita adalah dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan tadi istana tambahan di surga. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 5 halaman 343 dan Ibnu Hibban juga menyebutkan di Mawarid, di kitab Mawaridnya nomor 641. Yang keempat adalah orang yang mengerjakan sholat malam, teman-teman, dikategorikan orang yang muhsin. Maksudnya orang muhsin ini orang yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang berbuat baik atau muhsin ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18. Tadi sudah kita bacakan, tapi saya ingatkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang muhsin, orang yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mereka sedikit sekali pada malam hari mereka tidur dan mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar, maksudnya sholat malam di sini. Poin yang keenam ini teman-teman sekalian, sholat malam merupakan penyebab pembersihan dosa dan sekaligus tradisi daripada orang-orang saleh sebelum kita. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat di nomor 3549, Al-Hakim jilid 1 halaman 308, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syaribani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jilid 2 halaman 178 yang berbunyi kata Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'bus salihin fa innahu da'bus salihin qablakum." Selalulah jaga salat malam karena itu tradisi atau kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia terhitung ya pendekatan diri kepada Tuhan kalian Allah. Wa mukaffirun lis-sayyi'at, dan dia membersihkan dosa-dosa. Wa manhatun lil atham, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Saksi bahasan kita dari 4 keutamaan ini ya, adalah yang ketiga, pembersihan terhadap dosa-dosa. Jadi yang pertama itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, yang kedua pendekatan diri kepada Allah SWT, yang ketiga pembersihan dosa, yang keempat adalah mencegah dari perbuatan dosa. Artinya orang kalau mendirikan sholat malam diharapkan nanti dia tidak akan melakukan insya Allah dosa-dosa setelah itu, ya akan ada tameng dia. Jadi sulit kali ketemu antara orang yang buat dosa dengan sholat malam. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya yang keenam adalah dia sholat yang paling afdal setelah sholat fardu 5 waktu. Yang ketujuh, ya, dia dihitung sebagai kemuliaan seorang mukmin. Ini sudah kita singgung di mukaddimah tadi. Tapi ini keutamaan juga tersendiri. Tadi kita baca cuma bagian akhir hadis. Hadis lengkapnya begini. Kata Nabi SAW, atau Jibril berkata kepada Nabi SAW pada saat bertemu, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, toh juga kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintai siapapun yang kau inginkan, tapi pasti kau akan berpisah dengan dia. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh juga kau akan dibalas dengan perbuatanmu. Kalau baik kau akan dapat balasan, kalau buruk kau akan dihukum. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul lail. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan semuanya berkumpul bagi seorang mukmin justru di salat malamnya. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan ya, kehormatannya justru ada pada saat dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 6 ya, halaman 325. Allahu a'lam.